Dan sampailah kita pada segmen terakhir, jadi artinya waktunya saya meminta closing statement dari 4 narasumber yang ada di studio. Saya ke Pak Peri terlebih dahulu, ini sisa extra time ada 4 menit, seberapa harapan kita bisa mengejar atau ya kita cukup dengan 0-1 ini Pak? Ya syukur-syukur sisa dengan waktu 4 menit kita bisa cetak 1 gol, berakhir imbang 1-1 meskipun kita kalah ya kita harus tetap akui ya. Oke. Tapi tetap evaluasi buat John Herdman untuk kedepannya mungkin ada perubahan-perubahan lebih bagus lagi. Oke, jadi ini menjadi catatan penting ya seharusnya menurut Anda. Baik, Bang Gesit silakan. Ya, jadi apapun hasilnya dalam FIFA Series 2026 ini merupakan sesuatu yang menurut saya sangat bagus ya ke depannya, karena kita tahu bahwa John Herdman baru saja mengawali tugasnya, kita meraih kemenangan atas Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0, itu hasil yang menurut saya sangat menggembirakan sebagai awal dari langkah yang coba dijalankan oleh John Herdman, bahwa katakanlah kita tidak mampu untuk bisa mengalahkan Bulgaria, ini bukan kemudian John Herdman tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tunggu, kita semuanya menunggu seperti apa John Herdman, karena ini adalah program jangka panjang yang tidak bisa kita lihat dalam 1-2 pertandingan. Ini baru awal dan kita berharap bahwa kehadiran John Herdman akan bisa mengangkat performa tim nasional Indonesia pada laga-laga penting lainnya. Oke, pun kontraknya adalah 2 tahun ya. Jadi seharusnya setelah Piala Asia mungkin kita layak menilai gitu menurut Anda. Ya, Piala Asia saya pikir itu menjadi salah satu tolak ukur juga untuk Herdman. Oke, baik Mas Akmal terakhir. Ya, kekalahan adalah keberhasilan yang tertinggi. Artinya apa? Kalaupun kita kalah dari Bulgaria dengan kalah 0-1 itu pun lewat sebuah penalti, itu sudah hasil yang cukup lumayan buat Indonesia di era perdananya John Herdman menangani tim nasional Indonesia. Tinggal bagaimana kesalahan dari penalti itu bisa dievaluasi oleh John Herdman, kemudian juga komposisi pemain. John Herdman sudah mulai bisa menemukan pemain-pemain yang sesuai dengan karakter bermainnya dia. Plus tentunya PR-nya John Herdman adalah harus lebih banyak keliling lagi Indonesia untuk melihat dan memantau pemain-pemain potensi-potensi yang bisa menutup celah yang ada di 2 pertandingan ini. Menang lawan Saint Kitts and Nevis, kemudian kalah lawan Bulgaria. Artinya publik akan menunggu apakah John Herdman kemudian bisa menemukan pemain-pemain baru lagi. Kalau tadi dikatakan bahwa ini kan pemain peninggalan Sintayong, peninggalan Kluivert, belum ada pemain baru yang menjadi ciri khas dari John Herdman. Artinya mungkin ada di kiper ada Cahya Supriyadi misalnya. Tapi kan orang kemarin juga banyak yang bertanya, kenapa Teja Paku Alam dari Persib tidak dipanggil? Padahal dia adalah kiper terbaik saat ini di Super League dengan 14 clean sheet. Bahkan lebih bagus misalnya dari Nadeo, dari Cahya Supriyadi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi pertanyaan adalah kenapa misalnya posisi sayap ada beberapa pemain yang potensial yang bisa dibawa tapi tidak dibawa, termasuk misalnya pertanyaan Adam Alis misalnya yang lagi performanya bagus. Atau kemudian di Persija ada beberapa pemain muda, Arliansa gitu kan. Itu kan bisa dicoba. Belum ada pemain muda yang dimunculkan oleh John Herdman. Ini yang kita tunggu ke depan. Apakah John Herdman bisa memunculkan De Jong Gans baru untuk kemudian buktikan bahwa dia ternyata bisa bukan cuma pelatih hebat tapi juga pelatih yang bisa menciptakan pemain. Oke, walaupun itu menjadi pertaruhan baru ya bagi uji coba lainnya. Mas Nova terakhir dari Anda. John Herdman mengawali karirnya di Indonesia dengan sangat baik saya kira. Prestasi kemarin disambut positif oleh publik. Selain itu dia juga komunikasinya cukup baik. Komunikasi kepada publiknya sangat baik. Dia menyampaikan apa yang ingin dia lakukan, dia menyampaikan apa yang kurang dari pemain-pemain saat ini, dan semuanya disampaikan dengan sangat baik kayak gitu ya. Lalu selain itu kalau kita lihat beberapa hari kemarin John Herdman juga diapresiasi karena dia membela pemain Ramadan ketika Ramadan dibully di media sosial. Itu artinya komunikasi dia dengan pemain mencoba membela pemain itu juga diapresiasi betul oleh publik. Jadi komunikasinya udah baik, modalnya ketika dia memimpin, ketika dia mampu mengalahkan Kitts juga sudah cukup bagus. Dan sekarang kita tunggu, kayaknya juga publik tidak akan publik akan memaafkan jika kekalahan 1-0 itu pun lewat penalti kayak gitu ya. Nggak jantan ya. Baik, ini baru saja usai kita terlihat bagaimana ekspresi dari Herdman yang memang tidak terlalu puas begitu ya rasanya ya. Dan menurut Anda apakah komunikasi Herdman akan menjadi pemaaf bagi masyarakat Indonesia dengan hasil 1-0 ini?
Saya tidak bisa menebak sampai sejauh itu ya. Yang pasti dia yang kelihatan cukup antusias di samping lapangan, tidak duduk 90 menit kayak gitu, memberikan semangat. Maksudnya Patrick Kluivert. Kita membandingkan lagi kepada mantan. Itu betul-betul diapresiasi. Baik. Ini orang dibayar untuk bekerja dan dia bekerja dengan baik. Kira-kira dia sudah memiliki modal yang cukup baik dibandingkan pendahulunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova, Mas Akmal, Bang Kesit, dan juga Pak Peri telah ada dalam diskusi kali ini. Tentu kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya. Paling dekat adalah AFF. Ini menjadi lahan pembuktian lainnya bagi John Herdman di Indonesia. Kami masih akan kembali di hari dan waktu yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.